Ya, teman-teman, Rika kebagian tentang Kristen Katolik dan Protestan. Namun di sini Rika akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah, lalu ketika Yesus dewasa, terus ketika Yesus meninggal, dan nanti lebih ke perbandingan antara bagaimana perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan, atau kisah ketika Yesus lahir, ya. Nah, Yesus itu lahir dari seorang perawan suci yang bernama Maria, atau sering kita kenal, umat muslim itu mengenalnya dengan Siti Maryam ya, tetapi orang-orang Nasrani itu menyebutnya dengan Bunda Maria. Nah, Maria ini siapa? Maria ini adalah berasal dari keluarga Imron, yang mungkin teman-teman sering membaca Al-Quran, ada di dalam Quran surat yang ketiga, yaitu adalah surat Al-Imron gitu ya, yang mana itu adalah keluarga Bunda Maria, yang merupakan keturunan Yahudi, pengikut Yahudi yang sangat taat, yang memegang ajaran Yahudi itu sangat taat gitu ya. Nah, selanjutnya Maria itu merupakan wanita yang baik-baik, karena memang Imron itu bernazar ketika dia memiliki seorang anak perempuan, dia akan mengabdikan anaknya itu menjadi pelayan Tuhan gitu di muka bumi. Nah, sehingga Maria itu dididik menjadi seorang wanita yang baik, kalau kata kita wanita yang soleh gitu ya, dan ketika dia seorang penggembala kambing pada saat itu. Namun kemudian ketika Maria ini bertunangan ya, kalau dalam surat Lukas itu ketika Maria bertunangan dengan Yesus, ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria ini hamil dan bermimpi. Jadi ada malaikat yang datang ke mimpinya Maria dan mengatakan bahwa janganlah bersedih, janganlah khawatir, janganlah takut, karena anak yang sedang dikandungmu merupakan titipan dari Tuhan. Dan ketika anak itu lahir nanti, maka kau beri nama dengan nama Yesus, begitu. Nah, ketika mengetahui Maria hamil, Yusuf itu tidak jadi menikah, gitu ya, tidak jadi menikahi Maria, karena dikhawatirkan Maria ini takutnya ada judgement dari masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi ada riwayat yang menjelaskan bahwa Yusuf pun bermimpi, ada malaikat yang datang ke mimpinya dan mengatakan bahwa, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah..." Di situ dijelaskan bahwa dalam tradisi Yahudi, saat wanita hamil besar diharuskan berziarah ke Bait Sulaiman ya, atau yang disebut dengan Bait Solomon gitu mereka mengatakannya. Nah, tetapi ada juga yang mengenal Bait Sulaiman itu disebut dengan dinding ratapan begitu. Ada foto di sampingnya. Bisa diganti Kang slide-nya. Ya. Nah, dan di belakang dinding ratapan itu terdapat Bukit Golgota ya, teman-teman. Nah, mungkin ini di sini teman-teman bisa melihat Bukit Golgota ini yang nantinya akan menjadi tempat penyaliban Yesus gitu, yang berada di dekat Masjidil Aqsa. Dan pada saat ini tempat itu dikenal dengan sebutan kota suci tiga agama, yaitu ada Yahudi dengan dinding ratapannya atau Bait Solomon, lalu ada Bukit Golgota, yaitu tempat penyaliban Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yaitu adalah tempat ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ya, boleh next Kang. Saat perjalanan menuju dinding ratapan, Maria ini menunggangi seekor keledai ya teman-teman, dan mendapat mukjizat dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Nah, kenapa Maria menunggangi keledai? Karena pada saat itu Maria hamil besar dan akan berziarah ke dinding ratapan ya, karena dia harus berziarah ke sana sehingga dikhawatirkan terjadi apa-apa. Jadi Maria menunggangi seekor keledai gitu, dan dapat terlihat di sana bahwa ada awan yang menaunginya sehingga tidak kepanasan Maria tersebut. Kemudian boleh di next Kang. Halo Kang Pae. Ya.
Kemudian ada 3 kelompok pengikut agama ya pada saat itu, ada Yahudi, Majusi, dan Romawi, yang mereka itu sedang mendambakan kehadiran Maria di tempat tersebut. Karena orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa ketika nanti bayi yang lahirnya itu akan menjadi seorang Mesias ya. Mesias itu adalah juru selamat yang nanti akan menolong orang-orang Yahudi, dan hal tersebut tertera dalam kitab Taurat. Sedangkan orang-orang Majusi mengatakan bahwa ketika anak tersebut lahir, maka akan ada orang yang dapat mengubah dunia. Dan yang ketiga adalah orang Romawi ingin membunuh bayi tersebut. Ini berbeda ya dengan orang Yahudi dan orang Majusi yang mendambakannya. Nah, orang Romawi ini ingin membunuh bayi tersebut karena apa? Karena menurut mereka saat bintang bersatu membentuk piramid, saat terjadi seperti itu dan ada anak yang lahir, maka dia akan menghancurkan kerajaan Romawi. Kemudian tak lama dari itu, Maria melahirkan di kandang domba, atau ada juga yang mengatakan di Bethlehem, yang dibantu oleh orang-orang Majusi dan 3 bintang bersatu tepat di atas kandang tersebut. Begitu, ini fotonya bisa dilihat ya. Selanjutnya, Kang. Di next, Kang, Pae. Di saya sudah, ini gimana? Di sana udah belum? Di sini belum. Ya, langsung aja ya. Yesus dewasa banyak memberikan khutbah yang mengajarkan manusia untuk memberikan cinta kasih dan pelayanan, begitu. Karena ketika Yesus dewasa ini dididik oleh Maria dengan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai religius, sehingga dia banyak mengajarkan kepada manusia yang lainnya untuk memberikan cinta kasih dan pelayanan Allah di muka bumi. Ya, selanjutnya. Di saya sudah. Sampai pada kematian Yesus, belum kan? Tapi tidak apa-apa. Nanti mungkin, ya, sudah Kang. Nah, sampai pada kematian Yesus ini ada hal-hal yang melatar belakanginya ya. Ada 3 hal yang melatar belakangi kematian Yesus ini. Yang pertama adalah sentimen politik dari para rahbi Yahudi yang kalah pamor dengan keberadaan Yesus di kalangan umat Yahudi. Jadi pada saat itu umat-umat di sana mereka lebih mendengarkan perkataan Yesus dibandingkan rahbi-rahbi Yahudi, sehingga pamor Yesus gitu ya lebih terkenal dibandingkan rahbi Yahudi yang terdahulu. Yang kedua adalah tuduhan pemerintah Roma bahwa Yesus menghasut masyarakat untuk memberontak. Memberontaknya ini dalam hal pada saat itu pemerintah Roma memungut pajak dari masyarakat gitu ya, sehingga ketika Yesus hadir gitu, menurut Yesus sudah saja tidak usah memberikan pajak gitu ya. Nah, ternyata pemerintah Roma tidak menyukai kebijakan dari Yesus tersebut, sehingga Yesus dituduh gitu oleh pemerintah Roma bahwa Yesus menghasut masyarakat untuk memberontak begitu. Dan yang ketiga adalah penghasutan dari para rahbi Yahudi bahwa Yesus itu melakukan penghujatan pada ajaran Yahudi, karena yang disampaikan oleh Yesus itu di fitnah bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rahbi Yahudi tersebut. Ya, untuk selanjutnya mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kebangkitan Yesus ini ketika muridnya akan memberikan bunga di makam Yesus, maka mereka melihat bahwa Yesus itu tidak ada gitu ya. Kalau teman-teman melihat filmnya itu sangat terlihat jelas gitu, ada orang-orang yang datang ke makam Yesus, tetapi ketika mereka melihat makam tersebut ternyata tidak ada apa-apa. Dan datanglah malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Sehingga kemunculan Yesus berulang-ulang hingga hari ke-40. Dan pada saat itu pesan yang disampaikan Yesus adalah, jangan pernah kau bersedih karena aku selalu ada dan aku mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kalian semua, serta teruskan apa yang Yesus ajarkan. Itu pesan dari Yesus kepada para pengikutnya. Sehingga sejarah kemunculan dari agama Kristen ini adalah 40 hari setelah kematian Yesus, dan semua orang itu kesurupan ya. Kesurupan dalam hal ini itu mereka semuanya berjanji gitu, mengatakan janji untuk mengikuti Yesus.
dan menggunakan bahasa lidah. Jadi bahasa lidah ini adalah bahasa daerah orang-orang yang mereka itu bersatu mengucapkan janji suci dan membuat gereja pertama di Yerusalem. Begitu. Itu awal mula disebut agama Kristen, atau Kristen itu adalah yang mengikuti Kristus gitu. Karena ketika awal mula Yesus memberikan petuah-petuahnya itu belum disebut sebagai agama Kristen gitu. Tetapi ketika Yesus wafat dan para muridnya lalu orang-orang yang mengikutinya membuat kesepakatan untuk menamai bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itu sebagai Kristen gitu. Selanjutnya kepada pembagian gereja. Ya, setelah membuat gereja di Yerusalem, maka seluruh murid Yesus itu berpencar untuk mendakwahkan ajaran Yesus hingga ada yang ke Roma. Di Roma itu murid-murid Yesus mengalami penyiksaan dan tidak menerima ajaran Yesus. Karena di Roma pada saat itu mereka itu menganut ajaran politeisme atau percaya terhadap banyak dewa ya teman-teman. Sedangkan Yesus itu mengajarkan agama monoteisme gitu, kepercayaan monoteisme atau percaya pada satu Tuhan saja. Nah, sehingga pada saat itu ada suatu raja yang bernama Kaisar Konstantin, dan pada saat sebuah pertempuran dia melihat ada salib yang bertuliskan yang artinya itu dengan tanda ini engkau akan menang begitu. Walaupun tidak langsung memeluk agama Kristen, namun beberapa tahun sebelum kematiannya ia memeluk agama tersebut. Sang raja tersebut memeluk agama Kristen dan kata-kata itu meyakinkannya akan kebenaran agama Kristen ini. Dan lahirlah Trinitas yang dapat dikatakan representasi politeisme pada ajaran Katolik. Sehingga Trinitas ini teman-teman bisa mengetahui ya bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Begitu pembagian Trinitas. Untuk selanjutnya keperbedaan gereja Katolik dan gereja Protestan. Ya, dengan adanya konsep Trinitas ini dan setelah Kristen berjaya di Roma, maka sebagian pemeluk agama Kristen ini merasa tidak nyaman dengan adanya otoritas gereja, yang mana gereja ini mendominasi gitu ya. Peraturan-peraturannya harus diikuti oleh semua pemeluk agama Kristen gitu ya, sehingga mereka itu merasa tidak nyaman dengan adanya otoritas tersebut. Dan mereka itu menolak doktrin gereja Katolik Roma sebagai satu-satunya gereja yang benar gitu. Karena ketika apapun yang disampaikan oleh paus atau apapun yang disampaikan oleh pendeta petinggi gereja Kristen itu pasti adalah benar gitu. Maka seluruh umat Kristiani wajib mentaati seluruh perintah paus yang pada saat itu banyak didorong oleh para penguasa. Dengan adanya penjualan surat penebusan dosa, ya, surat inteligensia itu karena ketika itu orang-orang yang mereka itu berdosa, mereka bisa mendatangi pendeta-pendeta untuk membeli surat penebusan dosa agar mereka terhindar dari dosa tersebut, begitu. Nah, sehingga hal tersebut membuat sebagian dari mereka yang dipimpin oleh Martin Luther untuk memprotes dan melahirkan gerakan baru yang dinamakan Gerakan Reformasi Protestan. Dan ini awal mula lahirnya gereja Protestan, begitu. Selanjutnya, ya, ada bentuk gereja Katolik. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui ya, ada perbedaan yang sangat mencolok dari bentuk gereja Katolik dan gereja Protestan. Di mana gereja Katolik itu mereka mendefinisikan bahwa gereja adalah sebuah bangunan tempat Yesus hadir di dalamnya. Dan gereja adalah representasi Tuhan di muka bumi. Maka ketika disebut kerajaan Tuhan gitu ya, atau kerajaan Allah begitu, sehingga bangunannya akan terlihat megah gitu karena representasi kerajaan Tuhan di muka bumi. Maka terlihat gereja-gereja Katolik itu bangunannya sangat besar, sangat megah dan sangat bagus gitu ya, menawan. Selanjutnya berbeda dengan gereja Protestan. Dari bentuknya, gereja Protestan itu mendefinisikan bahwa gereja adalah sekumpulan orang yang melakukan ritual yang menghadirkan Yesus di dalamnya.
Jadi bagi gereja Protestan itu tidak apa-apa, gereja tidak usah megah, tidak usah bagus, yang penting niatnya untuk menghadirkan Tuhan di dalamnya begitu. Selanjutnya bisa dilihat gereja Protestan. Mungkin ini yang suka ada di Indonesia ya, seperti ini gitu bentuknya, bahwa gereja itu adalah sekumpulan orang yang melakukan ritual yang menghadirkan Yesus di dalamnya, sehingga gereja tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi kesimpulannya bisa di bawah, di slide bawah, bahwa ya, keberadaan gereja bagi umat Protestan itu bisa menjelma di mana saja. Terkadang bisa di ruko-ruko, juga bisa disulap menjadi gereja. Yang penting bangunan itu digunakan untuk melakukan sakramen dan kegiatan yang menghadirkan Yesus di dalamnya begitu. Nah, pada saat itu ketika S1 saya pernah masuk ke dalam gereja Advent. Saya pernah masuk ke dalam gereja Advent. Sebentar. Ya, pada saat itu saya masuk ke dalam gereja Advent yang mana ini merupakan gereja Protestan gitu yang berbeda dengan gereja Katolik. Jadi gerejanya itu terlihat sangat sederhana, tidak terlalu mewah seperti gereja Protestan begitu. Tetapi memang mereka melakukan ritual-ritual dan sakramen yang ada di dalamnya. Untuk selanjutnya ada perbedaan di altar. Next, Kang. Sudah Ya, kalau di saya. Altar ini melambangkan meja di mana Yesus mengadakan penjamuan terakhir bersama muridnya. Dan di altar ini juga gitu ya, ada roti dan anggur dibagi-bagikan dalam upacara komuni atau nanti itu ada yang mengatakan komuni, ada yang mengatakan ada yang mengatakan minggu gitu ya, hari-hari minggu di mana mereka itu melakukan ibadah. Nah, kalau Katolik altarnya itu seperti ini, sangat megah gitu ya teman-teman, karena tadi kan mereka itu merepresentasikan Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kalau Protestan itu seperti ini. Ya, selanjutnya ada jendela kaca dan berwarna gitu ya. Jendela kaca dan berwarna akan ditemukan di gereja kuno yang dimuat dan berfungsi untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab. Di jendela itu digunakan sebagai alat bantu nyata untuk mengajarkan cerita Alkitab kepada jamaah yang buta huruf, di mana pada zaman tersebut jumlahnya banyak. Jadi pada saat itu banyak orang-orang yang belum mengenal tulisan, belum memahami gitu ya apa arti dari tulisan tersebut, bacaannya, maknanya, sehingga di dalam gereja digunakan gambar-gambar untuk menggambarkan cerita dari Yesus begitu. Untuk selanjutnya ada kamar pengakuan dosa. Kamar pengakuan dosa ini khusus ada pada gereja Katolik. Untuk gereja Protestan terkadang tidak ditemukan kamar pengakuan dosa gitu. Karena bagi umat Kristen Protestan, proses pengakuan dosa bisa dilakukan oleh sendiri di rumah, atau kalau mau dibantu oleh pendeta bisa dilakukan di gereja, tetapi tidak bersifat formal seperti yang ada pada gereja Katolik. Jadi awal mula kamar pengakuan dosa ini tertutup gitu ya, seperti di gambar yang pertama yang atas. Ini tertutup sekali. Terus yang kedua bahwa boleh seorang pendosa berkomunikasi langsung dengan seorang pendetanya begitu. Nah, tetapi ketika ajaran gereja Protestan, jadi tidak apa-apa, tidak disertai dengan pendeta, bahwa kita bisa melakukannya sendiri. Begitu. Ini gambar terakhir adalah gambar untuk gereja Protestan. Selanjutnya, Kang. Nah, ada sakramen. Sakramen itu adalah upacara ritual yang bertujuan menghadirkan secara nyata misteri penjelmaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sakramen ini merupakan serangkaian ritual peribadatan yang hukumnya itu wajib dilakukan oleh seluruh umat Kristiani. Nah, kalau di kita sakramen itu bisa diibaratkan dengan fikih Islam gitu ya, 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
Dan sakramen ini terdiri dari beberapa serangkaian kegiatan ritual-ritual. Nah, tetapi ritual yang paling utama disebut adalah ritual komuni. Begitu. Selanjutnya, Kang. Ya, komuni itu apa? Komuni itu adalah tadi ya, santapan roti dan anggur yang membuat umat Kristiani itu ingat dan ikut merasakan kematian Yesus. Bahwa pada saat itu ketika sebelum penyaliban, Yesus itu membagikan roti dan anggur. Roti itu diibaratkan dengan tubuh Yesus dan anggur itu diibaratkan dengan darah Yesus yang dimakan oleh para pengikutnya. Untuk apa? Agar mereka selalu mengingat bahwa Yesus itu selalu bersama mereka. Begitu. Nah, sebutan-sebutan untuk komuni ini di berbagai gereja terdapat perbedaan. Kalau di gereja Katolik Roma, ada yang menyebut komuni ini sebagai misa. Kalau di gereja Ortodoks, menyebutnya itu sebagai liturgi. Dan kalau di gereja Baptis, menyebutnya itu sebagai penjamuan Tuhan. Serta di gereja Anglikan ini disebutnya sebagai Ekaristi. Begitu. Selanjutnya, Kang. Ya, ada bagian-bagian dari sakramen. Bagian-bagian dari sakramen ini, yang pertama adalah ekaristi. Ekaristi itu santapan berupa roti dan anggur yang merupakan bagian dari misa kudus dan liturgi suci. Yang tadi ya, yang memakan roti dan anggur. Terus yang kedua ini ada baptis. Baptis itu adalah upacara inisiasi sebagai tanda bergabungnya seseorang menjadi anggota gereja dan melambangkan penghapusan dosa manusia. Jadi ketika orang yang ingin masuk Kristen, pasti mereka itu harus dibaptis gitu. Ini adalah ciri khas orang-orang yang akan masuk Kristen itu harus dibaptis begitu. Ada juga baptis yang mereka itu masuk ke dalam air, ada juga yang dicelupkan, ada juga yang ditenggelamkan. Itu menjadi kebijakan-kebijakan yang berbeda bagi anggota-anggota tertentu. Yang ketiga ada krisma. Krisma itu yang mengumumkan seseorang sebagai anggota gereja secara penuh. Yang keempat ada rekonsiliasi, yaitu adalah sakramen pengakuan dan penghapusan dosa. Yang kelima, next, ada minyak penyucian. Ya, dilanjut. Ya. Yang kelima itu ada minyak penyucian, pengurapan orang sakit dengan minyak gitu ya. Bagi Katolik Roma ini adalah sakramen terakhir bagi orang yang mau meninggal. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti roh-rohnya itu tidak diganggu gitu ya. Agar tidak diganggu maka diberi minyak penyucian begitu. Yang keenam itu adalah imamat, sakramen tahbisan bagi para diakon, imam, dan uskup yang mendapatkan tugas untuk pelayanan gereja begitu. Dan yang ketujuh itu adalah perkawinan. Tradisi gereja Katolik, perkawinan termasuk misa suci, di mana kedua pengantin menerima roti dan anggur yang telah diberkati. Tetapi bagi gereja Katolik itu hanya untuk umat-umatnya saja. Untuk pendeta, paus gitu ya, petinggi-petinggi Katolik itu dan biarawati itu tidak boleh untuk menikah. Tetapi kalau misalkan di gereja Protestan itu pendeta-pendeta juga boleh menikah. Dan perbedaan antara sakramen di gereja Katolik dan gereja Protestan itu, kalau gereja Katolik ada 7 sakramen yang tadi sudah dipaparkan. Kalau di gereja Protestan itu hanya melakukan sakramen ekaristi dan baptis begitu. Ekaristi yang tadi memakan roti dan anggur gitu, dan hanya untuk baptis saja. Itu yang membedakan sakramen di gereja Katolik dan gereja Protestan. Dan untuk yang selanjutnya ada konsep Trinitas. Perbedaan konsep Trinitas dari gereja Katolik dan gereja Protestan itu adalah bahwa jika gereja Katolik mereka itu mempercayai adanya Trinitas ya, adanya tadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus begitu. Karena tadi adalah hasil representasi dari politeisme yang ada di Roma. Nah, tetapi kalau di gereja Protestan itu mereka tidak mempercayai adanya Trinitas. Karena menurut mereka Tuhan itu hanya satu, yaitu adalah Tuhan Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir yang membedakan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu sangat terlihat jelas dalam strukturnya. Jadi, kalau di gereja Katolik, ketika seseorang ingin menjadi seorang petinggi agama gitu ya,
ingin menjadi pemuka agama, bahwa mereka itu harus melewati beberapa langkah. Yang pertama, mereka harus menjadi mahasiswa teologi selama 8 tahun. Setelah itu mereka menjadi seorang diakon ya. Diakon itu adalah pasukan dari pastor. Setelah itu mereka akan menjadi pastor, yaitu pemimpin-pemimpin gereja kecil. Dan setelah menjadi pastor, mereka menjadi katedral atau pemimpin kota-kota besar. Dan setelah mereka menjadi pemimpin kota besar, mereka dapat menjadi uskup. Uskup itu adalah pemimpin di negara-negara kawasan. Dan setelah menjadi uskup, barulah dia bisa menjadi seorang paus gitu, yang nanti akan ada di Vatikan Roma begitu. Ini adalah struktur dari gereja Katolik. Jadi ketika orang Katolik ingin menjadi seorang seorang pendeta gitu, itu banyak sekali tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh mereka gitu. Ini tuh hampir memakan belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk menjadi seorang uskup, seorang katedral, seorang paus begitu. Nah, tetapi kalau di gereja Protestan itu Rika, mereka tidak apa-apa gitu, tidak Rika, ya Pak. itu kardinal, bukan katedral ya, kardinal. Oh Bukan iya, katedral, Pak. katedral Terima kasih, nama Pak. gereja. Oke, siap. Ya, Ya, masih terima lama, kasih, Rika. Bapak. Lanjut. Sudah Bu. Selesai. Sudah selesai ya? Saya mau menambahkan. Nah, jadi kalau sudah selesai, lanjut Ibu dulu ya, baru diskusi. Karena Ibu ini dulu sekolah di Katolik Santa Angela ya, di Bandung. Silakan Bu. Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Itu materi-materi tadi sudah tersampaikan oleh Rika ya, banyak, terlalu banyak bahkan ya, pusing. Jadi kalau yang ini orang-orang muslim ini asal liar ya. Nah sekarang Ibu mau kasih kisi-kisi aja bahwa di Indonesia itu sebetulnya yang disebutkan itu cuma dua. Agama Kristen itu berarti di dalamnya Protestan dan reng-rengannya, di luar Katolik. Jadi kalau misalnya saya menyebutkan di KTP Katolik berarti spesifik Katolik. Tapi kalau di dalam KTP kita ada Protestan, itu bisa Protestan Yehova, Protestan Pantekosta, dan lain. Batak. Jadi ya. Huria Kristen Batak. Oke ya. Itu yang pertama. Jadi harus diingat bahwa kalau kita berbicara tentang Kristen, berarti spesifik ke Protestan dan kawan-kawannya. Tapi kalau Katolik itu khusus Katolik ya. Nah, sekarang apa yang membedakan keduanya dari sisi-sisi prinsip? Kalau Katolik itu, dia punya pemimpin, imam, paus. Paulus, di bawahnya banyak kardinal, uskup, dan lain sebagainya, sampai ke bawah tadi yang sudah dijelaskan. Tapi hal yang terpenting dari secara keseluruhan adalah satu, bahwa posisi paus itu menduduki sebagai wakil Tuhan di bumi. Beda dengan Kristen, Protestan, dan lain-lain, dia tidak. Seorang pemimpin agama, seorang pendeta dan pastor berbeda ya. Kalau Katolik itu pastor, biara. Tapi kalau Kristen, sebut dengan pendeta. Pendeta boleh menikah, boleh hidup normal seperti yang lain. Tapi kalau pastor, dia disumpah tidak boleh menikah. Jadi seluruh hidupnya dia mengadakan pelayanan terhadap umat. Kalau bahasa kita mungkin bukan pelayanan ya, mengabdi kepada umat, tidak boleh menikah. Jadi ini saja adalah salah satu yang kontra, misalnya. Ini saja adalah salah satu hal yang salah satu yang membedakan, yang buat kita umat Islam sangat kontra ya dengan kita. Karena apa? Manusia normal menikah, punya hawa nafsu itu banyak, hawa nafsu lawamah dan lain-lain ya. Ada yang sudah membedakan antara di kalangan Kristen Katoliknya sendiri, sudah terdapat pertentangan yang luar biasa. Kembali lagi, kalau Katolik
pemimpinnya adalah pastor. Pastor adalah wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan di bumi, apapun yang dikatakan pastor selalu benar, tidak bisa salah. Kita sebagai umatnya ya, umat mereka ya, maksud umat Katolik, apapun yang dikatakan pastor kita harus menurut, karena itu manifestasi atau ungkapan suara dari Tuhan. Itu urusan yang membedakan antara Katolik dan yang lain. Nah sekarang Ibu tadi menambah-nambahkan saja ya, apa bedanya gerejanya? Kalau gereja Katolik, lihat kita katedral Jalan Merdeka. Katedral itu di dalamnya banyak patung. Ada patung Yesus, patung Bunda Maria, ya. Dan ketika pemeluk Katolik memasuki gereja, dia tuh harus berlutut atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selalu harus begitu. Itu yang membedakan paling kasar ya. Kalau kita ngelihat gereja, lihat kalau banyak patungnya, itu sudah jelas gereja Katolik. Kalau Protestan tidak memakai lambang-lambang seperti itu udah sangat membedakan sekali. Jadi kalau kalian nanti melihat gereja manapun yang banyak Bunda Maria, banyak Pastor Yesus, berarti sudah jelas itu adalah gereja Katolik. Sekarang kembali lagi, Bu, beda nggak kitab sucinya? Beda. Betul, semua memakai kanonik. Kanonik itu sama dengan Injil atau kitab suci orang Kristen sama. Disebut dengan kanonik ya, bahasa kita kitab suci. Tetapi untuk Katolik itu beda. Kalau Katolik itu ada tambahan Deuterokanonika di luar dari kitab suci yang berisi tradisi-tradisi. Jadi ajaran-ajaran yang dulu, mungkin kalau di Islam kira-kira seperti inilah. Kalau Kristen itu mungkin mirip dengan Persis, Muhammadiyah ya. Tapi kalau Katolik itu mirip ke NU. NU kan banyak pakai tradisi-tradisi ya. Ya. Nah, sholawat dan lain-lain, sunatan dan lain-lain itu ada. Gitu kan. Tapi kalau Protestan dia tidak memakai Deuterokanonika. Ya, itu yang membedakannya. Terus dari sisi pengakuan dosa, tadi disebutkan sama Rika, di Protestan itu cenderung tidak ada, memang tidak ada pengakuan dosa, di Kristen tidak ada, yang ada hanya Katolik. Bagaimana cara melakukan pengakuan dosa? Jadi mirip seperti ini, ketika Anda beli tiket, Anda kan melihat kayak tirai ya, kayak jendela. Nah, jendela itu pastor bisa melihat kita, atau pastor bisa melihat orang yang melakukan pengakuan dosa, tetapi dia tidak bisa melihat pastor. Nah, kalau Katolik ketika akan melakukan pengakuan dosa, dia ngomong aja, misalnya Bapak, kan menyebut pastor itu Bapak saya telah melakukan A, B, C, D. Ketika pastor mengatakan diampuni, kamu diampuni, berarti itu suara Tuhan, berarti dosa kita sudah diampuni menurut ajaran Katolik. Jadi singset. Oh ini lagi. Jadi kembali lagi, kalau di dalam agama Katolik itu ya, kan yang membedakannya tadi, kalau penganut Katolik ketika dia memasuki gereja, dia melihat patung, dia tuh akan bersujud lagi, kembali lagi sujud dengan membedakannya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya. Tapi kalau Kristen tidak ada. Kristen kali lagi Protestan, Pentakosta, Yehova dan lain-lain itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau di Katolik itu jadi suka ada anekdot ya, udah aja bikin dosa yang banyak, nanti langsung pengakuan dosa selesai, gitu kan. Ada yang mau jahat-jahat dulu, mabok-mabok dulu, nanti bikin pengakuan dosa selesai, gitu kan. Nah, kalau Protestan tidak seperti itu. Dia kalau mau ngaku dosa ya berdoa sama Tuhan, memohon ampun sama Tuhan, jadi langsung. Ya.
Nah, sekarang yang belum apalagi ya tadi kitab. Oh, itu Sampai tadi. ke Indonesia bagaimana Bu? Ada berapa? Sakramen, ya. Kalau sakramen di dalam Katolik itu banyak karena apa? Dia menggunakan Deuterokanonika di luar kanonik, di luar Alkitab. Jadi sakramennya tuh banyak. Kalau tidak salah ada 7 sakramen. Dia lahir pakai sakramen permandian, dimandikan nanti dikasih nama. Makanya kalau penganut untuk Katolik itu bisa kelihatan nama depannya, nama permandian. Ada Candidus, Bernardus, Stefanus, Agustinus, Leonardus, Franciscus Saverius. Itu adalah nama-nama permandian. Tapi Baptis. nama baptis, ya, itu jadi dia dipermandikan langsung. Kalau dipermandikan itu, jadi menurut ajaran Katolik ini, seseorang yang lahir di dunia itu membawa dosa bawaan, dosa asal, dosa turunan. Jadi seluruh manusia yang lahir ke dunia, dia akan membawa dosa tambahan, dosa asal. Kan dibersihkan. Gara-gara Adam Hawa. Ya. Ya, Adam Hawa. Jadi dia dipermandikan, nanti ditukar, diganti nama. Dengan dia diganti nama berarti dia suci dari dosa-dosa. Dia lepas dari dosa-dosa. Nanti ada sakramen permandian, sakramen, wah banyak sekali, penguatan iman, wah banyak sekali, ada 7. Tapi kalau Protestan tidak. Jadi sebetulnya simpel ya, simpel begini. Kita yang membedakan kita dengan mereka itu apa sih? Semuanya kita semua baik-baik, mereka baik-baik. Jadi mungkin yang membedakan tadi adalah sisi-sisi ketuhanan ya, akidah. Mereka betul mengaku satu Tuhan, tapi ada 3. Kalau bahasa Rika tadi apa Rika? Trinitas. Ya, jadi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau misalnya, nah nanti kalau Rika pernah masuk gereja, misalnya kan kita bisa kedengeran. Kalau misalnya dalam misa ya, misa tadi liturgi, perjamuan semua. Kalau gereja Katolik itu pasti sebelum mengawalinya akan menyebut gini, pujilah Allah Bapa, Putra serta Roh Kudus. Itu pasti Katolik. Ya. Kalau di luar itu tidak ada. Jadi sangat berbeda jauh. Ya, itu buat teman-teman jangan pusing lah. Memang kita kan namanya juga belajar agama orang ya. Jadi kalau ada pertanyaan baik ke Saya Bu. Bu Rika atau ke Bu Prof Endah, silakan. Atau ke Prof. Ibrahim ini asal dari apa? SAA bukan? SAA dulunya enggak Ibrahim? Tasawuf, Prof. Oh iya, Sob. Silakan. Nanya. Apa nanya pertanyaannya? Saya mungkin mau menanyakan ini apa namanya? Terima kasih waktunya Prof. ya. Yang di kitab suci umat Muslim yang waqalatil yahudi laisatin nasara ala Yahudu salah. laisatin nasara ala syai'in waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in kan gitu. Yang SSM kadangnya yang selama Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani itu nggak punya pegangan, begitupun sebaliknya. Nah saya belum ngerti di sana gitu Prof. Apakah mungkin keterbatasan saya membaca? Mungkin bisa dijelaskan sama Prof. Pegangan yang dimaksud situ apakah mungkin Alkitab atau apa dan lain sebagainya? Mungkin begitu Prof. Terima kasih. Ulang lagi pertanyaannya apa ya, putus-putus? Yang dari agama itu kan, agama Islam itu menurut agama Islam mereka itu nggak arti apa-apa, apalagi Yahudi. Laisa bin Nasara syai'in. Jadi sama Yahudi juga ke orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Ya, Nasrani kepada Yahudi nggak ada apa-apanya gitu. Itu menurut Islam kan. Itu bagaimana gitu sebetulnya gitu ya. Itu satu.
Yang kedua, Iqbal Maulana, Saya, Bu. silakan. Iya. Eh, Pertanyaan pertama, Bu, terkait apa ya, gereja ortodok mungkin ya, karena saya sering gitu. Saya ulangi, Bu, ya, maaf keluar tadi. Terkait gereja ortodok, Bu, karena ya kan dari pakaian pun mereka berbeda gitu kan, serba hitam dan sebagainya. Nah, apakah di sistem eh, ortodok pun sama? Karena saya sering lihat juga orang-orang atau bisa dikatakan pemimpin mungkin ya, sering diundang ke Vatikan dalam acara ya kayak ngebuka apa sih basilikanya Santo Petrus dan sebagainya gitu kan, sering ada juga. Nah, dalam sistem kepemimpinannya itu seperti apa, Bu, di ortodoks secara khususnya? Lalu yang kedua dari saya kasusnya ini, Bu, apa sih gereja di Inggris, Bu? Karena kan ketika raja atau ratu akan dinobatkan menjadi raja dan ratu, si Heir itu akan ada pembaptisan dan sebagainya, Bu ya. Nah, namun Henry VIII, Bu ya, kan dulu itu pernah ada clash dengan Paus, lalu memutuskan hubungan dengan gereja Katolik di Roma, lalu beliau menjadi pemimpin gerejanya sendiri, Bu, dan ketika penobatan raja itu ada 3 orang, Bu ya. Sebutnya itu apa sih? Canterbury atau apa gitu ya. Pokoknya 3 orang dari Wales, dari Skotlandia dan dari Inggris itu sendiri, sehingga dapat membaptis, nah bukan membaptis ya, dapat menobatkan si seorang itu menjadi raja. Nah, kan ini, Bu, yang jadi kebingungan gini, Bu, kan si raja yang sebelumnya itu meninggal, raja atau ratu itu meninggal. Nah, ketika pewarisannya akan naik, dia kan istilahnya belum menjadikan raja, Bu ya, karena belum dinobatkan secara resmi dan dia pun belum menjadi pemimpin gereja Inggris itu sendiri. Nah itu, Bu, bagaimana, Bu? Karena itu terkait ya, bingung banget gitu masalah yang di gereja Inggris itu, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Iqbal Maulana. Ada lagi yang lain? Rupanya mau dijawab Ibu Rika dulu. Silakan, Bu Rika. Enggak. Ya. Sudah pakar ini, pakar SAA, Win Bandung, Master. Silakan. Boleh kalau langsung sama Prof juga. Prof, Oh, nggak langsung aja, sok Neng Rika. Rika dulu, waktu kan makalah, nyebutin doang. Ya, silakan Rika. Sebisa-bisa kudu bisa. Katanya. Ya Pak, coba ya Pak. Kalau tadi kata Kang Ibrahim itu tentang ini ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 100 dulu. Yang itu bukan ya Kang, walang tarodo angkal yahudu wan nasoro hatta tabi'a millatahum. Yang itu kan? Bukan ya? Bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak rela kepadamu sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Begitu. Yang itu bukan ya Kang? Kalau Bukan, Teh, yang di lembar sebelumnya, yang waqalatil yahudu laysat nasara ala syai', yang itu, Teh, yang Kang Ibrahim tadi. Oh, yang ayat berapa ya Kang? Ayat 113 yang orang Yahudi mengatakan bahwa Nasrani itu tidak punya pegangan, dan begitupun sebaliknya orang Yahudi itu nggak punya pegangan, padahal sama-sama membaca Alkitab misalnya gitu. Itu gimana sih sebenarnya di situ? Oh, maksudnya mungkin dari vertikal. Ya bisa lah mungkin sama vertikal dijelaskan gitu. Pengintun. Ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang boleh bantu ahli tafsir mungkin ya. Kalau menurut Rika, karena kan itu sama-sama memiliki pegangan gitu, sama-sama memiliki panduan. Umat Nasrani memiliki pegangan, umat Yahudi memiliki pegangan, dan umat Islam juga memiliki pegangan. Tetapi mungkin dengan pegangan-pegangan mereka, ya apa ya namanya? Jadi terkadang ada perbedaan gitu. Mereka tidak suka dengan agama yang satu dan agama yang lainnya begitu. Kalau diibaratkan oleh dosen dulu, dosen kristologi di S1, bahwa umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam itu seperti adik kakak katanya.
yang mana mereka itu pasti akan saling bertengkar dan mereka itu pasti akan saling bersama. Ya pertengkarannya hanya seputar pertengkaran internal tuh. Mereka saling apa ya, menganggap bahwa ini paling benar, karena kan kalau menurut ajaran agama Yahudi bahwa mereka itu umat pilih ya, tetapi menurut orang Islam mengklaim bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik, begitu mungkin Kang. Jadi dari pegangan-pegangan mereka apa ya, saling mendominasi antara satu sama lain, mungkin begitu. Lanjut. Barangkali ada dari teman-teman atau dari Prof mungkin. Oke ya, teman-teman yang ahli kan. Saya menambahkan yang pertanyaan nomor 1 ya. Betul. Kalau nggak salah pertemuan waktu perkenalan Ibu pernah ngomong kan, agree in disagreement. Jadi setuju dalam ketidaksetujuan, sepakat dalam ketidaksepakatan. Kembali lagi, setiap agama pasti memiliki pegangan masing-masing. Ketika kita memandang agama lain pun sama, tetap bahwa agama kita itu paling baik. Nah, akhirnya mah amaluna kan ada di Al-Quran juga. Sudahlah, kalau memang dia punya keyakinan itu terserah aja. Kan? Hanya mungkin kita punya misi untuk berdakwah ya. Ya dulu misalnya Ibu waktu zaman SMA itu kan ada misi, kalau orang Katolik itu kan retret itu dipesantrenkan lah. Jadi di apa sih orang kan namanya? Dididik, digojlok untuk ilmu-ilmu agama. Pokoknya bagaimana caranya mereka juga harus kuat. Nah, kalau mungkin di kita bahasanya, kalau di kita mungkin ini ya, pesantren, tapi itu pesantren khusus. Kalau retret itu dia khusus untuk misionaris dan lain-lain. Jadi kembali lagi, ketika kita melihat agama orang, biarkanlah. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri juga susah. Kan mereka sulit ya untuk menerima ajaran kita, susah. Kecuali orang yang dikasih hidayah. Dan satu hal kelemahan kita biasanya, ketika kita berbicara dengan orang yang di luar agama, kita selalu memperlihatkan bahwa agama kita itu agama yang paling benar. Boleh, tapi kan kalian ini kan punya misi untuk berdakwah. Bagaimana cara menarik mereka untuk bisa suka sama agama kita? Apa yang harus kita siapkan? Ya tadi ini orang SAA ini kita belajar agama mereka. Paling tidak ketika kita tahu agama mereka, kita bisa melakukan pendekatan dari sisi-sisi agama mereka. Ngobrol terus, ketika sudah suka sama kita, itu biasanya memasukkan apa-apa tuh biasanya lebih mudah. Gitu. Dia udah punya rasa empati terhadap kita. Barangkali itu saja yang mungkin ada dari Pak Opi mau menambahkan. Yang itu yang Anglikan, gimana gereja Anglikan? Rika dulu silakan. Gereja Anglikan di Inggris. Kalau waktu itu Rika pernah mendengar kalau gereja Anglikan itu yang gereja campuran begitu ya. Jadi gereja Anglikan itu merupakan gereja di Inggris yang merupakan gereja induk dari Komuni Anglikan Internasional. Pendiriannya sebagai suatu gereja nasional dikatakan terjadi pada, tapi kalau tidak salah waktu itu adanya gereja Katolik di Roma, lalu orang-orang kan tadi kalau dari Martin Luther mereka mendirikan gereja Protestan ya, tetapi kalau gereja Anglikan ini ada salah satu tokoh yang itu tidak sependapat gitu dengan adanya gereja di Roma, sehingga dia mendirikan suatu gereja di Inggris gitu. Jadi itu khusus untuk orang-orang yang ada di Inggris dan itu dinamakan sebagai gereja Anglikan gitu. Kalau yang Rika tahu begitu.
nanti bisa ditambahkan oleh Prof dan Pak Taufik. Kalau tadi yang gereja Ortodoks untuk di gereja Anglikan ini adalah gereja yang ada di Inggris ya. Jadi ada waktu itu ketika adanya gereja Protestan gitu ya, yang diinisiasi oleh Martin Luther. Terus juga ada orang-orang yang ada di Inggris, itu tokoh yang sangat berpengaruh. Jadi dia mendirikan satu gereja yang ada di Inggris, orang Inggris yang dinamakan gereja Anglikan. Nah, kalau perbedaannya dengan gereja Ortodoks, kalau gereja Ortodoks itu setahu Rika dia lebih memujanya gitu ya, atau lebih diistimewakannya itu kepada Bunda Maria. Apa lebih diistimewakannya? Lebih kepada Bunda Maria, bukan Prof. Kalau dulu yang Rika dapat di S1 itu begitu. Kalau untuk kepemimpinan gereja Anglikan dan gereja Ortodoksnya begitu. Ini dari Siti Rohmah, katanya nggak bisa ini jadi nulis. Apakah di Katolik atau Protestan itu ada dalam ritual itu alat bantu seperti dalam Islam itu tasbih gitu? Kalau dalam Katolik banyak sekali alat bantu. Jadi misalnya contoh, ketika mengadakan misa atau kebaktian ya, kalau bahasa kita kebaktian atau ritual, tadi kan ada istilahnya banyak, liturgi dipakai oleh siapa, jamuan suci dipakai oleh siapa, tapi kalau Katolik biasanya memakai kata misa. Nah, kalau di dalam Katolik itu pasti banyak menggunakan alat bantu. Contoh kecil, kalau kita selesai berdoa tuh ya, jadi nanti pastor itu dibantu oleh dengan pastornya dari samping-sampingnya, yang bawa anggur, yang bawa hosti itu kayak hosti itu kayak itu tuh apa namanya itu makanan itu kayak kecimpring tapi yang lembut, apa sih yang suka anak-anak suka dikasih yang manis-manis, yang bikinnya sih. Nah, apa coba kalau anak kecil kan kalau makan tuh kopi yang gitu, apa sih makanan? Itu tuh yang merah-merah. Nah, apa sih namanya? Simping. Mirip kayak simping. Jadi ketika kebaktian, jadi pastor itu nanti akan membawa kayak simping. Yang satu bawa anggur, yang satu bawa simping. Mirip, sebut dengan hosti. Nah, seseorang yang sudah melakukan peribadatan untuk peneguhan iman, misalnya sakramen peneguhan iman. Selesai berdoa, dia akan Sungkem sama pastor, nanti oleh pastor dikasih hosting ini tadi, dimasukkan dulu ke air dulu. Air darah Yesus. Itu yang melambangkan bahwa darah Yesus dan ini adalah daging Yesus. Daging. Kita itu darah dagingnya Yesus. Ketika kita memakan, itu berarti kita semakin teguh imannya, karena apa? Yesusnya sudah masuk ke kita. Ya, seperti itulah kira-kira. Ini hosti namanya. Mirip kayak begini tapi kecil-kecil, segini-seginilah. Ketika sudah dimasukkan ke anggur, langsung diberikan kepada jemaat. Jemaat tinggal begini menerima dari pastor, langsung dia makan. Gitu. Itu baru satu sisi. Alat bantunya banyak. Pastor pasti memakai tasbih, pakai salib. Salib itu nanti diinikan juga kepada umat banyak. Jadi bukan cuma tasbih dan lain-lain. Jadi kalau dulu waktu zaman saya tuh perbandingan agama tuh ada praktek profesi yang datang ke gereja-gereja. Ya mungkin itu ya, selintas saja. Itu mereka itu sebetulnya sering menjelekan juga gitu loh. Yang dalam ayat lain itu sabuhum jami'a wa qulubuhum syatta gitu. Jadi Anda menyangka orang Kristen dan Yahudi itu berjamaah gitu, bersatu, karena mereka itu dalam hatinya itu
terpecah belah gitu loh. Oke, itu satu ya. Jadi tapi bagi umat Islam dua-duanya sesat gitu Pak Ibrahim. Itu terbukti dari Al-Fatihah itu kan. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dalam banyak tafsir maghdub itu adalah yang orang yang Yahudi dimarahi Tuhan lah gitu ya. Itu ikut waladdallin dan yang sesat gitu. Nah, itu yang maghdub itu Yahudi kan karena orangnya merasa sebagai yang disukai oleh Tuhan, tapi kelakuannya begitu. Jadi sebetulnya menurut Allah itu dibenci sama Tuhan. Kemudian kalau yang Kristen itu sesat itu, yaitu yang kayak tadi itu Tuhan jadi tiga gitu kan. Dalam ayat lain itu waqala al-masih ibnullah, dan Isa al-Masih itu anak Allah. Ini sesat gitu menurut Islamnya. Itu kalau dari pandangan Islam ya. Nah, kalau pandangan mereka tentu saja mempunyai ini kan, karena kullu hizbin bima ladaihim farihun kan. Setiap partai, yaitu maksudnya termasuk agama juga, selalu merasa diri benar gitu. Gitu. Nah, ini jadi yang disebut dengan truth claim kan, klaim kebenaran. Nah, maka dia harus didamaikan oleh kaum sosiolog ini kan, penting kan gitu yang mendamaikan, karena kita hidup bersama dan sebagainya kan, walaupun sesat dan sebagainya, tapi belum, kalau dibilang sesat nggak enak kan gitu. Termasuk di dalam ormas Islam kan, yang satu merasa sesuai Rasul kan, ke yang lain menyebut bid'ah gitu. Maka enak enggak? Kan gitu. Makanya jadinya harus tetap ya plural dalam masyarakat itu ya, harmoni sosial. Jadinya yang menang itu kata John Locke, Jean-Jacques Rousseau adalah orang sekuler ketika di publik kan gitu. Jadi tidak terlalu ini kan. Tapi ada yang penemuan baru lagi dari Italia gitu, disertasi di Universitas Edinburgh menyebut bahwa ya lebih baik yang agama daripada sekuler. Sekuler juga bisa kacau kok gitu loh. Ada Nazi kan, itu hasil dari kaum sekuler kan. Termasuk kalau di Turki itu ya sekularismenya ya jadi nggak menyerap ide-ide masyarakat, jadi otoritarianisme gitu katanya begitu. Satu untuk Ang Ibrahim Nur'a. Nah, perkara yang Iqbal Maulana itu exactly-nya ya bisa dibaca, cuman jelas tadi itu asal usulnya Anglikan itu memang nggak mau, ya gara-garanya rajanya kan mau menikah lagi gitulah ya kan. Jadi kalau menurut Katolik Roma itu nggak bisa gitu, harus satu di bumi satu di surga gitu loh istri itu. Maka kemudian ya dia mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin gereja, itu disebutnya Anglikan saja lah kan, katanya kan. Angel the angel, angle itu ya Inggris, bahasa Latinnya itu Anglo, nah itu Inggris, jadi ke Inggris, gereja Inggris disebutnya. Nah, jadi menyebar juga bisa gereja Inggris karena banyak jajahannya ya kan. Ya termasuk Amerika itu kan jajahan Inggris, jadi banyak lah. Nah, perkara itunya ya namanya sebuah organisasi keagamaan ya akhirnya harus ada ininya, pakem-pakem yang dibuat lah, ada RT apa kan kayak gitu. Yang jelas mereka merasa langsung ke Tuhan saja kan gitu. Karena yang Katolik juga kan turunan siapa nggak ada kan gitu. Jadi ya mereka juga sama-sama berijtihad lah gitu menurut gereja Anglikan mereka. Yang disebut divine rights of kings kan gitu. Raja-raja itu mempunyai hak ketuhanan. Bahkan Inggris ya lebih kental itunya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini untuk alat bantu dalam ya Katolik Protestan ya sering ini diantaranya yang mengusir hantu juga kan ada alat bantunya kan. Ya kalau dari yang sekuler Ghostbuster apa ya kan.
nggak tahu disedot atau apa gitu, energi. Kan hantu itu menyerap energi kita gitu. Kalau kita takut, mereka semakin besar gitu kan. Kalau kita percaya, mereka semakin berjaya gitu kan. Ya, saya sering melihat yang real-real dari TV-TV tentang hantu. Ya, intinya begitu. Nah, yang agama-agama itu yang melakukan misalkan pengusiran hantu ya dengan alat-alat bantu ya. Kalau di Kristen salib apa kan. Kemudian air yang suci itu saya nggak tahu itu gimana prosesnya, mungkin didoakan gitu. Kayak banyak yang dari kita juga kan. Wah, ngajak. Nah, gitu. Jadi termasuk ada yang tadi itu diurapi dengan minyak apa kan kayak gitu. Nah, kalau di desa umat Islam juga kan sama. Jadi ketika tetangga saya dulu ada yang beli kijang gitu, mobil, jadi katanya harus di ini dulu yang minyak kepada mesinnya, yang air bunga gitu kepada badannya. Kan supaya apalah dia mungkin disebut diberkati ya. Kalau ini hampir mirip-mirip ya kalau secara apa ya, agama sudah dibudayakan ya, dimanusiakan ya, karena manusia mempunyai harapan yang sama kan, ketakutan yang sama gitu kan, sifat-sifat manusia itu sama walaupun mau Kristen mau Islam kan. Cuman ya remedinya itu rujukannya kan, ada yang ya kita suci, yang itu kalau mereka itu ininya kan bahasa Latin, jadi kadang gitu ya untuk mengusir setan juga bahasa Latin, bahasa sucinya ya, yang Katolik ya terutama ya, karena yang pada kuliah juga ke Itali kan, kalau kita ke Arab atau ke Mesir mereka ke Itali gitu diantaranya ya. Ada di sini di S3 ada yang lulusan yang Itali ngambil di sini. Kayak gitu. Jadi alat bantu pun ya sebanyak itu apa namanya dipercayai sebagai mempunyai mengandung gitu kekuatan, ya sebanyak itu pula dipakai terus. Gitu. Nah, jadi itu apalagi di Katolik tadi banyak ininya apa upacaranya gitu, jadi berarti alat bantunya juga banyak kan. Ya kalau zaman Rasul kan alat bantunya cuma apa ya, yang lonceng ya untuk memanggil ini kan dulu itu ya. Ya kalau sekarang lonceng juga sudah jarang ya, ya pakai jam saja kayaknya kan. Gitu. Oke ya, 3 ini siapa lagi? Oh, fungsi ya, yang sakral gitu ya. Nah, itu kira-kira begitulah saya ini ya. Saya juga jarang main-main ke gereja kayak tadi itu kan. Kalau dulu tetangga saya ada katanya suka main masak-masakan di gereja. Itu sama anak pendeta gitu ketika hari biasa gitu. Kalau hari biasa kan mereka tutup kan gereja kan. Gitu. Kalau kita makan siapa saja juga bisa masuk kan. Orang NU ke masjid Persis dan sebagainya biasalah kan, kecuali yang mungkin LDII ya yang nggak boleh ya, kita duduk saja di PL lagi gitu ya, nggak tahu di PL-nya berapa kali kan gitu. Kalau kita disama-samakan dengan anjing mungkin 7 kali kan gitu. Nah jadi kadang memang saya ingat jadi Gus Dur itu ya dalam kehidupannya ya, karena sekolah juga di Katolik apa ya dulu tuh, di Jakarta. Gus Dur itu anak pejabat kan, anak ketua MPR DPR ya Pak Wahid Hashim gitu loh. Jadi pergaulannya Jakartaan dan ini kan gitu. Ya jadi termasuk dengan kalangan gereja ya sudah biasa, makanya pandangannya begitu ya gitu. Beda dengan yang misalkan dari kampung, apalagi dari Bandung atau Garut, Tasik gitu, wah itu pasti beda itu pada agama lain itu loh kan. Jadi dalam hatinya. Jadi kalau Gus Dur itu, wah iya dengan Yahudi aja beliau akur kan, gitu loh. Nah ini jadi model dari pluralisme agamanya ya. Bahkan bukan hanya agama, dengan orang komunis juga akur kan, gitu. Itu harus mempunyai mentalitas yang kuat ini.